Hey ho Pop Gengs! Menjadi salah satu sektor yang terus dikembangkan di dunia, bidang militer memang memiliki sejumlah teknologi menakjubkan. Contohnya saja sistem pertahanan Iron Dome yang baru-baru ini viral saat pertikaian antara Hamas dan Israel terjadi. Ya gimana nggak viral? Sistem pertahanan yang hanya digunakan oleh dua negara di dunia, yaitu Israel dan juga Singapura ini, diklaim berhasil menghalau lebih dari 90% roket yang menyerang daerah perlindungan Iron Dome. Nah, mengetahui kekuatan tersebut, mari kita telusuri bagaimana Iron Dome ini bekerja dalam DP proses berikut, cara kerja Iron Dome. Sebelum melihat cara kerjanya, pertama-tama mari kita membahas pengembangan dari Iron Dome ini. Seperti namanya, yang berarti kubah besi, sistem pertahanan ini melindungi pemiliknya, layaknya sebuah kubah pertahanan yang tidak tertembus. Dari info yang didapatkan, pertahanan Iron Dome ini mencakup 70 km dari pusat kota Israel, Tel Aviv. Jika dibandingkan dengan panjang lapangan bola, perlindungan Iron Dome ini 583 kali lebih panjang dari lapangan bola yang hanya memiliki panjang 120 meter. Ya, jadi kebayangkan kenapa sistem pertahanan yang satu ini diklaim sebagai sistem pertahanan udara terbaik. Nah, dalam sejarahnya, Iron Dome ini sudah dikembangkan sejak tahun 2005 oleh dua organisasi di Israel, yaitu Rafael Advanced Defense System yang merupakan laboratorium pengembangan senjata militer Israel, dan juga Israel Aerospace Industry yang merupakan produsen utama dalam bidang penerbangan Israel. Dalam pembuatannya, teknologi canggih ini menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu sekitar 205 juta US dollar, yang nilainya itu setara dengan 2,9 triliun rupiah. Nah, pengembangan ini pun diselesaikan dan diluncurkan secara resmi pada tahun 2011 sebagai alat pertahanan yang bisa dibeli oleh negara lain. Harga dari Iron Dome ini tentu aja fantastis seperti nilai pengembangannya. 50 juta US dollar atau 718 miliar rupiah per baterai. Dan 20.000 US dollar atau 287 juta rupiah per misil. Nah, setelah mengetahui harga fantastis ini, kira-kira Indonesia bisa beli nggak ya? Sekarang kita masuk ke bagian utamanya nih. Mari kita mulai membahas cara kerja Iron Dome. Dalam penampakannya, Iron Dome ini terbagi atas 3 bagian, yaitu unit radar, pusat kendali, dan juga peluncur roket. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, 3 bagian ini memiliki sebuah roda yang berarti bisa digerakkan. Nah, hal ini dikarenakan Iron Dome ini perlu dipindahkan secara berkala agar lokasinya tidak terdeteksi oleh musuh. Membahas cara kerjanya, pertama-tama bagian dari Iron Dome yang bekerja adalah unit radar. Unit radar ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi serangan misil yang mendekat ke wilayah pengguna Iron Dome yang memuat kecepatan dan juga lintasan yang akan dilewati oleh misil. Ya, kalau dianalogikan, unit radar ini tuh anak paling pinter di kelas yang kerjanya belajar doang. Nah, setelah kecepatan dan jalur lintasan ditemukan, contekan dari unit radar tadi akan dipelajari ulang oleh unit selanjutnya, yaitu pusat kendali. Pusat kendali ini bakal ngebaca apakah misil yang ditembakkan musuh akan jatuh ke tempat berpopulasi padat atau enggak. Ya, sifat pusat kendali ini kayak orang paling pinter di kelas yang memeriksa contekan. Apa contekannya udah bener atau enggak? Nah, kalau contekannya udah bener dan misil ini bakal mengenai pemukiman padat penduduk, maka pusat kendali akan memberi informasi pada peluncur roket untuk mengejar misil yang menuju pemukiman tersebut. Dalam tiap peluncur roket, terdapat 20 misil yang siap diluncurkan. Nah, untuk meminimalisir kerusakan, misil ini dilengkapi teknologi bernama Proximity Fuse. Teknologi ini merupakan sebuah perintah otomatis yang membuat misil dari Iron Dome akan meledak saat mendekat pada misil yang menjadi target. Biasanya perintahnya kurang dari 2 meter. Jadi jika misil ini mendekat pada sebuah objek kurang dari 2 meter, maka misil akan meledak secara otomatis. Ya, kayak pengawas hujan gitu deh. Kalau deket-deket, contekannya harus langsung dibuang.
Nah, dalam menjalankan kerjanya ini, Iron Dome memiliki catatan menakjubkan pada penggunaan pertamanya di tahun 2011. Dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh militer Israel, Iron Dome ini sudah menghalau lebih dari 2.000 misil dalam sebuah serangan beruntun dengan persentase keberhasilan 90%. Selain itu, reaksi waktu rata-rata dari tembakan misil dan juga pembacaan radar itu sangat cepat, kurang dari 10 detik. Wow! Ada juga nih kelebihan lain dari Iron Dome, yaitu mampu dioperasikan dalam segala kondisi, baik siang ataupun malam, mau lagi hujan, mau angin kenceng, bahkan dalam keadaan berkabut pun, tameng anti misil ini bisa bekerja secara maksimal. Ya, namun meskipun menakjubkan, Iron Dome ini tentu aja memiliki kekurangan, yakni menyangkut dengan jarak misil. Jika misil diluncurkan dalam jarak dekat seperti 4 km, Iron Dome ini nggak bisa bereaksi. Dan jika misil ditembakkan dalam jarak jauh seperti 250 km, Iron Dome sering salah dalam memperhitungkan jalur yang akan dilalui misil. Kelemahan ini dibenarkan oleh salah satu pensiunan tentara Israel, Michael Herzog. Selain itu, karena Iron Dome hanya merupakan kendaraan darat, maka daerah perlindungan Iron Dome sangatlah terbatas. Ya, hal ini terbukti bahwa misil seringkali menembus Israel di bagian pesisir pantai. Nah, karena kekurangan inilah, pengembangan untuk masa depan Iron Dome terus dilakukan, seperti pemasangan Iron Dome pada kapal-kapal perang Israel, hingga sebuah teknologi yang memungkinkan Iron Dome ini menambah jangkauannya hingga radius 250 km, atau 3,5 kali lebih jauh dari jangkauan sekarang. Nah, untuk mengakhiri video ini, semoga saja nantinya Iron Dome ini yang menakjubkan ini ya, tidak lagi digunakan Israel karena konflik di sana udah selesai. Ya, karena meskipun menakjubkan, kalau digunakan buat hal yang jahat, buat apa juga ya?